Hai, perkenalkan nama saya Kairnafi Ariska dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2314144034 dari kelas 23B. Nah, di video ini saya akan memaparkan 10 kata yang sering salah dalam bahasa Indonesia, atau kata tersebut merupakan kata yang tidak baku. Nah, 10 kata tersebut apa aja sih? Simak videonya. Nah, ini merupakan tugas bahasa Indonesia tentang 10 kata tidak baku dan kata baku. Kita next. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang 10 kata tidak baku dan kata baku, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kata baku dan kata tidak baku. Untuk yang pertama, kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai IYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk pengertian kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan atau pengucapan yang salah. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa atau 10 kata yang sering salah dalam bahasa Indonesia. Nah, beberapa kata tersebut ini ada bosan dan kata bakunya adalah bosan, sampai, mempesona, seharusnya memesona. Oke. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kata tidak bakunya bosan dan kata bakunya adalah bosan. Nah, bosan di sini mempunyai arti sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau banyak. Untuk contohnya ini, bosan dengerin ceramah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kata tidak bakunya matang, seharusnya matang. Nah, matang di sini mempunyai 5 pengertian atau 5 pengertian matang. Yang pertama adalah sudah tua dan sudah sampai waktunya untuk dipetik, dimakan, dan sebagainya. Ini menjelaskan tentang buah-buahan. Yang kedua sudah empuk atau kering dan sebagainya, dan sudah sampai waktunya untuk diambil, diangkat, dan sebagainya. Untuk yang nomor 2 ini menjelaskan tentang makanan. Yang ketiga, sudah dipikirkan atau dipertimbangkan baik-baik, sudah diputuskan atau disetujui bersama, sudah sempurna atau sudah pada tingkatan yang terbaik atau terakhir. Yang keempat, mulai dewasa atau tentang perkembangan manusia secara fisik dan psikologis. Yang terakhir atau yang kelima, sudah selesai dikerjakan atau dididik, disiapkan, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ada nasinya biar matang. Nah, matang seharusnya kan matang. Nasinya biar matang. Nah, matang di sini merujuk ke nomor 2 yang menjelaskan tentang makanan. Nah, untuk selanjutnya tidak bakunya ramai dan kata bakunya adalah ramai. Nah, ramai juga di sini mempunyai 5 arti atau pengertian dari ramai ini. Yang pertama adalah riuh rendah atau tentang suara bunyi. Yang kedua, riang gembira, meriah. Yang ketiga, serba giat, sibuk, tentang ini nomor 3 menjelaskan tentang pasar atau perdagangan.
keempat, banyak. Banyak di sini merujuk pada penduduk dan orang. Yang kelima, banyak kendaraan yang berlalu lalang. Di sini saya mempunyai contohnya, info Tugu Jogja ramai. Seharusnya kan info Tugu Jogja ramai. Oke, next. Untuk yang selanjutnya, ambulan. Ambulan di sini kata bakunya seharusnya ambulans. Nah, ambulans merupakan kendaraan atau mobil dan sebagainya yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan. Misalnya, korban kecelakaan itu segera diangkut dengan ambulans ke rumah sakit. Nah, saya mempunyai contoh yang tidak bakunya. Di sini ada info ambulan. Seharusnya kan info ambulans. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kata tidak bakunya cedera dan kata bakunya adalah cedera. Nah, cedera di sini mempunyai 4 arti. Yang pertama adalah cacat atau luka sedikit. Yang kedua artinya adalah ada cacat atau rusak. Yang ketiga merana karena berpenyakitan dan sebagainya. Yang keempat rugi. Nah, di sini saya ada contoh videonya mengenai, di dalam video ini dia menyebutkan kata yang tidak baku. Pernah nggak cedera? Aku cedera karena males latihan. Nah, di video ini kan dia mengatakan cedera bukan cedera. Kita putar sedikit. Pernah nggak cedera? Aku cedera karena males latihan. Nah, ini merupakan contoh penggunaan kata yang tidak baku dari cedera. Seharusnya kata bakunya adalah cedera. Oke, kata selanjutnya adalah saklar. Yang kata bakunya seharusnya saklar. Nah, saklar di sini mempunyai arti penghubung dan pemutus aliran listrik atau untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Di sini saya mempunyai contoh videonya lagi. Jadi, cara kerjanya adalah saklar roda 2 itu terhubung atau connect dengan saklar roda 1. Makanya mereka bisa seperti ini. Nah, dia mengatakan saklar bukan saklar. Jadi, cara kerjanya adalah saklar roda 2 itu terhubung atau connect dengan saklar roda 1. Makanya mereka bisa seperti ini. Nah, ini juga merupakan contoh kata yang tidak baku yang digunakan dalam mungkin kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ada kata antri yang seharusnya kata bakunya adalah antre. Nah, ini seringkali saya jumpai, bahkan saya sendiri juga kadang bilang antri bukan antre. Nah, untuk pengertian antri di sini ada dua. Bukan dua ini. Nah, antri di sini mempunyai arti berdiri, berderet-deret, memanjang, menunggu untuk mendapat giliran. Seperti membeli karcis, mengambil ransum, membeli bensin, dan sebagainya. Yang kedua ini ada antrian. Nah, untuk yang kedua ini kan ini merupakan kata bakunya, kata aslinya dari kata antri. Nah, ini biasanya juga kita sering menggunakan, saya juga menggunakan ini, antrian bukan antrian. Nah, ini ada contohnya. Antri kan bukan budaya kita ya. Satu hal yang gue notice lagi yang mungkin orang-orang jarang notice atau gimana, gue ngerasa tuh orang kalau ngantri ya, Nah, dia mengucapkan antri bukan antri, seharusnya kan antre gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah kata tidak bakunya adalah pulpen dan kata bakunya ballpoint. Nah, saya juga sering menggunakan kata tidak bakunya ini. Nah, pulpen ini memiliki arti pena yang bermata bulat atau tumpul yang dilengkapi dengan tinta kental dalam tabung, seperti pena bola. Nah, ini contohnya. Ternyata benda ini kayak sebuah bolpen. Siapa yang naruh bolpen di pinggir jalan? Saya juga sering mengatakan bolpen gitu. Lihat nggak bolpen saya? Seharusnya kan, lihat nggak bolpen saya, itu terkesan lebih baku.
Nah, untuk selanjutnya, kata tidak bakunya coklat dan kata bakunya adalah coklat. Hampir sama ya, coklat dan coklat. Nah, coklat di sini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, pohon yang termasuk jenis tanaman daerah panas, tingginya antara 5-6 meter, berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Buahnya berwarna ungu atau kuning bergantung pada batang yang besar. Bentuknya loncong, panjangnya antara 15-20 cm, mengandung biji seperti kacang-kacangan antara 50-100 biji, biasanya diolah menjadi bubuk atau kristal, dibuat minuman dan makanan lezat lainnya. Itu yang kedua, bubuk tepung dari biji coklat, dan yang ketiga adalah gula-gula yang dibuat dari bubuk coklat. Kak, coklatnya pakai coklat apa? Nah, jadi ini ya coklat yang aku pakai itu mereknya Bella. Nah, di video ini contohnya lebih mengarah ke pengertian coklat yang nomor 3. Gula-gula yang dibuat dari bubuk coklat, artinya coklat di sini sudah menjadi olahan dari bubuk ini, dari tepung sudah menjadi coklat batangan. Tapi memang sih di sini coklat sama coklat dari segi pengucapannya antara kata tidak baku dan kata bakunya ini lebih susah dibedakan gitu kan, misal coklat dan coklat. Nah, kalau coklat kita ngomongnya agak dipercepat di kata baku ini kan coklat. Nah, kita percepat coklat. Nah, kayak coklat gitu tuh. Tapi ada pembedanya, coklat. Nah, itu pembedanya. Tapi ini memang Oke, next. Kata yang selanjutnya adalah kata tidak bakunya mempesona dan kata bakunya adalah memesona. Nah, memesona di sini memiliki arti sangat menarik perhatian, mengagumkan. Contohnya, tarian-tarian Minang klasik dengan pakaiannya yang cemerlang sungguh memesona. Di sini saya juga ada contohnya. Cara punya mata yang mempesona. Jadi kalau kalian pakai masker pun udah kelihatan kalau ini pasti cakep nih. Nah, dia mengucapkan mempesona. Seharusnya kan memesona. Kita putar sekali. Cara punya mata yang mempesona. Jadi kalau kalian pakai masker pun udah kelihatan kalau ini pasti cakep nih. Dia sudah mengucapkan kata yang tidak baku. Itu mempesona. Oke, ternyata tadi video yang terakhir. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa bahasa baku lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karena memang bahasa baku ini memiliki sifat yang tidak kaku, terkesannya lebih santai. Misalnya kita berbicara kepada teman gitu. Nah, kita kalau menggunakan bahasa tidak baku kan terkesannya lebih santai, nggak kaku gitu. Dan yang kedua adalah karena faktor daerah. Misalnya di daerah saya ini huruf F sering diganti dengan huruf B, misalnya kata fitnah. Nah, itu diganti menjadi fitnah gitu. Nah, yang ketiga karena kita sebagai anak muda ini langsung aja mencerna dan menerapkannya. Misalnya ada orang yang berkata, saya mau ke apotik gitu. Nah, kita mendengarnya langsung, oh, apotik ini tempat yang sering menjual obat-obatan, tanpa kita tahu bahwa apotik ini udah benar atau belum, udah menjadi kata baku atau belum. Nah, apotik kan tidak baku. Nah, kita dengar apotik itu tidak baku, nah langsung kita meniru kata apotik gitu, tanpa mengetahui kata bakunya apotik itu apa sih gitu. Nah, itu sudah melekat gitu pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai 10 kata yang tidak baku atau kata yang sering salah dalam bahasa Indonesia.